ada seseorang bertanya tentang kasus mencium ini di dalam bulan puasa. Kemudian Rasul menjawab, jadi dalam hadis ini awal-awal sudah ada bertanya, jadi sering Nabi itu tanya jawab, langsung aja bertanya ya Pak. Puasanya tapi perlu dikontrol, ada yang begitu. Nah, ya kita milih yang hati-hati saja gitu. Banyak lupa itu kita sudah antisipasi kan ya, malam hari setelah tarawih biasanya kita sudah dituntut untuk niat, mudah-mudahan kita tidak lupa. Baik, itu hanya untuk mengingatkan saja materi yang kemarin tentang rukun puasa ada dua, niat dan menahan segala sesuatu dari yang membatalkan merusak puasa, dari terbit fajar yang kedua, fajar shokik sampai dengan terbenam matahari. Nah, mungkin berikutnya nanti Pak Dr. Kusna mau menyampaikan terkait dengan syarat sahnya puasa atau yang lain, monggo dipersilakan. Kita buka dulu ya. Waalaikumsalam. Anda tahu ibu-ibu ada tindakan juga apa enggak ini ya? Terdengar apa tidak? Karena suaranya ke sini. Yang jelas kalau Bapak dengar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali duduk bersama ini mengkaji fikih saum ya, fikih puasa. Kemarin 2 hari yang lalu, hari Rabu, hari Selasa kita mulai untuk menyemangatkan dari Pak Nur menyampaikan kajian-kajian seperti ini supaya mustami' dan yang pemberi peringatannya ya itu sama mendapatkan pahala. Mungkin kita sudah tahu juga semua ya. Masih ingat dia ikut juga hari Selasa ya. Ikut nih. Semoga semuanya yang mendapatkan pahala sama. Kita duduk di majelis ilmu, dan majelis ilmu itu memiliki kelebihan tersendiri ya. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat di situ di majelis ilmu. Maka majidna ma'al qaumin fi baitin min buyutillah, kata Rasulullah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, dan sekarang memang kita di masjid berkumpul. Wa yatadarasuna al-Qur'an, dan mereka saling belajar Al-Qur'an maupun nanti hadis yang kita bincangkan di sini. Illa tatanazzalu alaihimur rahmah, kemudian kecuali kata Rasulullah turun rahmat Allah, kemudian dinaungi oleh para malaikat, dan kita disebut oleh malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelebihan majelis ilmu. Nah, kita sore ini alhamdulillah berada di sini, dan ini di dalam keadaan puasa semua, insya Allah ya. Dan sebentar lagi kita maghrib berbuka. Karena itu juga ditentukan ya, tidak boleh puasa wisal ya, puasa terus tidak boleh, ada waktunya, dan itu kita patuhi. Nah, bapak-bapak dengan itu ada ibu-ibu ya, saya nggak lihat. Dan ada, biasanya ada dengar kan. Di kesempatan sore hari ini kita menyambung perbincangan kita di minggu hari Rabu yang kemarin ya. Kita sudah bahas tentang niat, kemudian rukun puasa ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan niat itu sudah kita bahas, dan juga sekaligus kita sudah sampaikan kenapa kita harus pelajari fikih puasa itu. Karena puasa bagian dari ibadah mahdhah ya. Apa ibadah mahdhah itu? Berapa? Bedanya dengan ibadah mahdhah
ibadah yang tata caranya sudah ditentukan, tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Nah, maka di situ nanti kita harus belajar di hubungan dengan Allah yang ulama-ulama usul fikih itu yang membentuk, ulama-ulama yang mempelajari tentang bagaimana hukum fikih itu terbentuk, itu menyebutkan al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram, terlarang, illa madal dalil halal, kecuali ada dalil yang menentukan, ada dalil yang mewajibkan. Nah, kita sudah tahu apa yang menetapkan adanya puasa itu. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah. Jadi itu dalilnya yang mewajibkan kita puasanya di bulan Ramadan. 183, 184, 185. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian ini yang kedua, karena ini fikih saum, kemudian ini ibadah itu ibadah mahdhah, puasa itu ibadah mahdhah, kemudian kita melakukannya karena ada dalil yang menentukan. Apa dalilnya? Apa yang menetapkan puasa? Yang pertama adalah dalil Al-Quran, ya. Al-Quran yang mewajibkan kita, orang-orang yang beriman, untuk berpuasa. Nah, kemudian apa yang menetapkan puasanya? Kita mungkin tidak mempersoalkan, tapi ini juga bagian dari fikih saum, yang jatuhnya puasa itu adalah ketika melihat bulan. Itu dulu di awal puasa. Apa yang ketika melihat bulan Syahrul Ramadan, ketika melihat hilal, ya, itu ditentukan. Ketika melihat hilal, maka di situ kemudian Ramadan ya menjadi tetap untuk kita jalani, ya. Atau ada juga dalam riwayat lain, bulatkan bulan, ya, Sya'bannya menjadi 30 ketika tidak terlihat, kan itu, ya. Nah, ini karena di dalam ayat tentang puasa itu sendiri itu juga, ya, menjelaskan untuk kapan tetapnya, kapan mulainya, perhitungannya. Jadi yang pertama dengan melihat, ya, hilal, yang kedua, ya, kalau dengan tidak terlihat nanti dengan menggenapkan, ya, Sya'ban itu menjadi 30. Nah, sekarang sudah dengan hisab kita sudah menerima itu, ya. Karena untuk sholat pun itu dengan hisab kita lakukan, ya, hisab perhitungan oleh ahli hisab, ya, ulama-ulama falak, kemudian sudah menentukan dan kita sudah menerima itu, dan kita sudah melewati masa itu di awal Ramadan kemarin. Baik, itu ketetapannya. Jadi apa yang menetapkan kita berpuasa. Nah, berikutnya nanti nggak tahu, nanti Pak Nur yang juga mengisi. Syarat-syaratnya puasa. Pak Nur dulu. Nah, saya nanti biar Pak Nur yang mengisi tentang syarat-syarat puasa. Saya ada hal-hal nanti yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Ini kita sudah berjalan 4 hari puasa, ya. Jadi kadang-kadang sudah masuk ke hal-hal praktis yang itu harus dibincangkan dan harus kita ketahui supaya tadi, ya, kita jangan salah dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama berkaitan dengan ya, ini jadi persoalan, ya. Jadi persoalan bagaimana ketika kita kumur-kumur bagi orang yang berpuasa, atau mencium istri ketika puasa.
Bagaimana hukumnya Pak? Ini fikih nih, masalah fikih. Kalau kumur-kumur gimana Bapak? Membatalkan puasa? Hah? Batal tidak? Bapak kalau berwudu gimana? Ya? Berkumur-kumur? Jadi untuk kumur-kumur ya, yang dalam fikih yang dilarang itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu juga disunahkan ketika wudu, tapi di dalam puasa, setelah puasa itu dilarang. Karena itu khawatirnya, karena memang prosesnya ketika istinsyak itu ya memasukkan air ke hidung itu prosesnya memang melalui. Dan kadang-kadang kita membuat ya saya nggak tahu apakah Bapak ketika wudu itu melakukan itu, tapi itu bagian dari wudu yang disunahkan oleh Rasulullah ya. Bagian dari wudu memasukkan air ke hidung ya, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Memang ada saluran apa di hidung itu yang andaikan itu bersih, ini menurut ahli ya, dari Prancis. Kan umat Islam itu wudu dengan baik dan benar semua, itu virus-virus ya, flu itu tidak akan ada sama mereka. Nah, cuman kan istinsyak ini tidak lazim. Tapi itu dibahas kenapa? Karena ketika puasa Rasul mengatakan itu terlarang, jangan dilakukan. Ya, memang prosesnya akan berpengaruh ke tenggorokan, itu dikhawatirkan. Nah, kumur-kumur masih diizinkan. Ya, adapun mencium istri, nah ini persoalannya. Pernah kasus pada masa Nabi Umar bin Khattab sendiri. Ya. Jadi dia lapor itu, jadi enak ya ketika ada Nabi itu kita langsung tanya gitu ya. Biasa sahabat-sahabat ketika itu. Jadi ketika ada masalah dia tanya kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, celaka nih saya mencium istri saya puasa. Kemudian bagaimana ini? Rasul ketika itu mendidik Umar. Jadi Rasul tidak menjawab bagaimana seharusnya puasa itu, tapi Rasul menjawabnya bagaimana kalau kamu kumur-kumur gitu. Nah, kalau tadi kita tahu kumur-kumur tidak masalah ya, tidak akan masalah kalau kumur-kumur, katanya kumur-kumur ya. Tapi jangan kumur-kumur kelamaan, menikmati betul, kemudian merasa-rasakan sampai masuk ke tenggorokan, ini yang terlarang ya. Bagaimana kalau kumur-kumur ya? Kemudian Umar, oh iya terima kasih Rasul, saya paham jawabannya. Kumur-kumur itu ini ada yang memakruhkan, makruh karena dikhawatirkan akan ya, jadi kalau makruh itu lebih baik tidak dilakukan ya. Ketika puasa, beda nanti ketika sudah berbuka dan sebagainya. Dalam berwudu, kumur-kumur kita lakukan. Nah, ini mencium istri itu sama dengan kumur-kumur, artinya itu pun ya tidak akan membatalkan puasa, jelas ya tidak akan membatalkan, tetapi nanti lebih baik dihindarkan. Nah, kalau apa ya? Ada satu riwayat ya, yang ini perbincangannya di dalam saya bacanya di dalam kitab Sunnah Masdaran lil Ma'rifah wal Hadarah karya dari Yusuf Al-Qaradawi. Ketika perbincangan tentang sunnah itu kita memposisikan, jadi hadis-hadis Nabi kita memposisikan seperti apa. Dia memberikan suatu contoh ya. Jadi ada sahabat yang bertanya persoalan yang sama ditanyakan oleh Umar itu di dalam majelis. Jadi di dalam majelis ada seseorang bertanya tentang kasus mencium ini di dalam bulan puasa. Kemudian Rasul menjawab. Jadi dalam majelis ini awal-awal sudah ada bertanya. Jadi sering Nabi itu tanya jawab, langsung aja bertanya ya apa. Ya, Rasul sebagai sumber ilmu ketika itu ya selesai di tangan Rasul ketika itu. Jadi bertanya gimana hukumnya. Kemudian Rasul menjawab tidak apa-apa, boleh saja, nggak membatalkan. Tapi di akhir pertemuan itu ada bertanya hal yang sama. Dan kebetulan orang yang bertanya terakhir ini tadi belum ikut di majelis itu. Nah ini kan biasa ya kayak ini, datang. Pertanyaannya sama, tapi Rasul ketika itu menjawabnya berbeda.
tidak boleh gitu. Ya. Kemudian Rasul melihat tadi kan yang jamaahnya kan jadi nengok-nengok tadi, bukannya tadi ya kan gitu kan. Tadi pertanyaannya ya Rasul, boleh nggak mencium istri? Jawab Rasul, nggak apa-apa. Tapi ketika terakhir majelis itu ada yang nanya, jawaban Nabi nggak boleh. Terus pada lirik-lirik ya saya paham, kalian itu jadi bertanya-tanya atas jawaban yang saya berikan. Tadi saya jawab, boleh, nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi sekarang kok saya jawab tidak boleh membatalkan. Kalian tahu jawabannya? Karena yang bertanyanya berbeda. Yang bertanya tadi, yang pertama tadi itu orang tua, nafsunya nggak kuat lagi. Tapi yang bertanya baru satu anak muda. Jadi saya lupa nama apanya, nama nggak tahu saya. Nggak punya sahabat kan? Ya nama sahabatnya. Ya. Tapi yang kedua itu dia masih muda, dikhawatirkan kalau itu dibiarkan untuk dia itu akan membatalkan puasanya, terlanjur untuk melakukan. Nah, jadi ini dibahas oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam menyikapi bahwa di dalam menentukan hukum ini orang-orang ahli hukum biasanya itu melihat juga objeknya. Ya. Nah, sehingga biasanya ulama mengatakan makruh hukumnya lebih baik dihindari. Dari dua itu kemudian, nah silakan nanti Bapak sendiri mengukur ya di posisi yang mana, di posisi sahabat yang tua tadi atau di posisi sahabat yang muda yang Rasul melarangnya. Nah, makanya ulama menarik dari dua hal itu kemudian makruh ya. Lebih baik dihindari karena alasannya gitu tadi ya, dipaham Bapak ya. Sebenarnya boleh, tapi tadi boleh juga ada makruh, lebih baik makruh. Itu nanti ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh dengan alasan seperti tadi. Ada dua pendapat dalam majlis yang sama ketika itu, yang itu belum bubar biasanya, kemudian Rasul mendapatkan pertanyaan yang sama tetapi dengan jawaban yang berbeda. Nah, baik itu tentang hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita ya. Nah, biasanya untuk dua hal ini, kumur kemudian karena dihukumnya sama ya, ketika tadi sahabat Umar menanyakan tentang mencium, kemudian dijawab dengan bagaimana hukumnya dengan kumur, kemudian ada jawaban Nabi tentang ya mencium itu sendiri yang berbeda dalam satu majelis, kemudian ulama menyebutkan untuk hal itu kumur dan mencium itu makruh hukumnya, lebih baik dihindari ketika kita berpuasa. Nah, baik. Kadang-kadang kan orang yang ingin praktis saja, tegasnya kok, kadang-kadang kan pinginnya begitu aja. Ya, tapi saya ingin menyampaikan begitu kondisinya ya pada masa Rasul. Jadi kita juga harus paham ya, Nabi yang menentukan, yang menjelaskan bagaimana aturan-aturannya. Kemudian ulama merumuskannya dari dalil yang ada, dan kita biasanya kita menerima sudah dapat langsung ya, begini gitu, makruh udah gitu aja. Nah, di catatannya nanti bahasanya makruh gitu. Kalau terlanjur melakukan ya kan nggak membatalkan puasa kan itu gitu. Baik, itu yang pertama ya. Mau bincangkan apa lagi, karena ini kadang persoalan-persoalan harian yang kadang harus dibahas banget ya. Nanti kita udah masuk bulan puasa, tapi kadang ini belum kita bincangkan. Baik, itu tentang kumur-kumur dan mencium istri ya. Atau suami istri mencium suami nanti sama jawabannya. Yang berikutnya ya, nah ini sudah biasa, sudah banyak dijelaskan ya tentang lupa makan dan minum ya. Ini lupa makan dan minum, ini juga persoalan fikih. Bagaimana hukumnya Pak kalau misalkan baru-baru puasa biasanya ya, hari-hari pertama kadang-kadang yang biasa ya, sekarang melihat makanan di meja terus kita makan di sini.
lupa diingetin ya puasa gitu kan, atau puasa diingetin sama keluarga, udah kadung kemakan ya. Kalau diingatkan gitu sudah di dalam mulut gimana? Langsung ditelan atau gimana? Jangan ditelan, dia tetap dikeluarkan. Artinya kalau yang sudah tertelan, yang kita tidak tahu dalam keadaan lupa, ya, ini dimaafkan. Kalau kita menyengaja, ini yang membatalkan puasa. Menyengaja makan, ya, itu batal puasanya. Ya. Nah, dan ini yang mungkin belum banyak disampaikan ya. Ini ya, makan dan minum secara sengaja itu membatalkan puasa. Termasuk nanti hubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Dan nanti sanksinya itu kafaratnya lebih berat ya. Kafaratnya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak nanti akan dilakukan lagi ya. Nah, ketika ada orang, jadi kalau yang hukum apa sudah ya, kalau lupa itu tidak membatalkan puasa, dan dia ketika ini harus berhentikan, kalau masih ada dikeluarkan gitu ya, jangan diteruskan makannya. Ketika dia terasa sedikit kemudian menelannya dengan sengaja ya, dan dia sudah sadar dia puasa, ini yang nanti yang membatalkan. Ya. Yang banyak yang belum disampaikan kali ini. Andaikan ada orang yang sengaja membatalkan puasa, ya ada misalnya orang yang baru manten baru, ya puasa ketemu puasa, ya. Ada yang begitu ya? Kadang ada ya. Kemudian karena tidak tahan misalnya, kemudian dia takut syahwatnya ya, terjadi hubungan suami istri sementara dia puasa, hukumnya berat. Terus lantas udah tak batalkan dulu, tak makan aja gitu kan, makan minum gitu aja, kan udah batal nih, udah batal, kemudian dia hubungan suami istri itu tetap hukumnya dengan hukum asal ya. Jadi puasa yang dibatalkan dengan sengaja, dengan makan dan minum, maka dia wajib mengqadhonya. Kalau tidak sengaja tadi tidak ada qadha ya. Kalau sengaja dia wajib mengqadhonya dan wajib meneruskan puasa sampai akhir maghribnya. Jadi puasanya batal, tapi dia harus menyelesaikan puasa itu sampai maghrib. Artinya dia tetap dihitung dalam keadaan puasa. Tidak boleh itu nanti menjadi jalan kemudian dia seenaknya mengumbar syahwatnya ya, karena saya sudah tidak puasa, sudah batal ini ya, nggak bisa. Ketika dia melakukan nanti hubungan suami istri, itu hukumnya tetap dalam posisi dia puasa. Ini ada sambung bersama dengan wajib haji, mungkin ada yang wajib haji kan gitu ya, walaupun hajinya batal tapi kemudian dia tetap harus melakukan prosesi itu terus. Nah, ini yang barangkali ya, karena orang tidak dibahas karena tidak ingin orang membatalkan puasa dengan makan minum itu. Tapi bisa jadi nanti ada kasus yang seperti ini. Jadi karena dia ingin hubungan suami istri, kemudian ini nanti hukumnya puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kita tentukan aja, hukumnya memang 3 seharusnya, ada tidak langsung puasa 2 bulan berturut-turut itu, tapi ada yang menyebutkan itu ya sebagai hukum sanksi terkuatnya. Nah, ketika itu disengaja dibatalkan dengan makan dan minum, maka dia tetap harus puasa terus. Jadi hukumnya dia harus puasa terus sampai sorenya, jadi dia tetap puasa. Jadi walaupun sudah batal, dia mesti mengqadha puasa yang batal ini karena dia sengaja makan dan minum ya. Tapi dia harus menyelesaikan puasa itu sampai maghrib. Jadi dia masih dihitung sebagai orang yang menjalankan puasa. Jadi tak bisa nanti itu alasan. Kemudian kalau nanti dia
melakukan hubungan suami istri, kan saya sudah batal, dia tetap kena sanksi hubungan suami istri di bulan Ramadan, kafarat tetap ya, berlaku untuk dia. Nah ini yang harus dipahami juga, karena kadang kan ada yang melanggar itu ya seenaknya saya, itu kan di kodo ya gampang ya. Tidak bisa ya. Karena memang ya puasa itu melatih ya pengendalian nafsu perut dan nafsu farad ya, nafsu syahwat, sehingga ya tidak bisa nanti alasannya kemudian dengan membatalkan itu kemudian dia seenaknya saja nanti kemudian melakukan. Jadi ulama ya menetapkan itu tetap puasanya, ini hukum puasanya sampai sore ya, walaupun dia batalkan. Jadi ini bedanya ya. Kalau dia puas makan karena terlupa, ya itu puasanya tetap dilanjutkan, dan itu dia tidak mengqadha karena puasanya dianggap sah. Tapi kalau makan dengan sengaja, ini makan dengan sengaja, itu dia qadha, puasanya batal, tapi dia tetap meneruskan. Sama meneruskannya sampai sore itu tetap sama, dihitung puasanya. Nah, mungkin nanti ketika dia sengaja kemudian seenaknya saja. Nah, jadi ini bedanya. Nah, itu tentang lupa ya, lupa makan dan minum ketika puasa, dan kalau bagaimana kalau tidak lupa disengaja, jadi bukan lupa. Jadi kalau yang lupa itu hukumnya ya fikih puasanya menyatakan ya itu tidak membatalkan puasa, tidak mesti qadha, dia teruskan puasa sampai sore, dan itu dianggap rezeki bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa, tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia sengaja ya, bukan lupa, maka ya dia batal puasanya, dia harus mengqadhanya di hari yang lain selain bulan Ramadan, dan dia mesti meneruskan ya, puasanya juga sampai sore, dan tidak ada kesempatan karena sudah kemudian. Jadi kalau terjadi hubungan suami istri dalam kondisi batal puasa dengan sengaja makan dan minum, itu juga hukum batal puasa ya, kafarah hubungan suami istri dalam bulan puasa itu tetap berlaku bagi dia. Nah, baik, ini hal-hal fikih ya, yang ini harus kita pelajari juga. Baik, ini ada waktu 7 menit lagi ya. Saya serahkan kepada Pak Nur untuk membahas tentang syarat sah puasa. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sekaligus ini tadi membahas tentang yang membatalkan puasa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin termasuk bagaimana ketika berbekam pada waktu puasa, kemudian ini yang jangan nanti sekalian berbekam ya. Kemudian bagaimana vaksinasi ya, sekarang ini kan usulnya vaksinasi ini vaksinasi, kemudian berbekam, kemudian apa lagi, mimpi pada siang hari keadaan puasa, mimpi keluar mani ya, nah, seperti itu. Nah ini bagaimana? Langsung dijawab ya? Langsung Pak Nur aja yang jelaskan. Malah pertanyaan saya itu tidak. Baik, ini tentang apa dulu nih? Ini yang vaksin ya sekarang. Ini tanggal 26 April ini vaksin juga ya. Nah, saya sudah divaksin yang pertama, ini vaksin yang kedua. Saya ASN bapak-bapak, jadi ikut aturan pemerintah. Nah, saya sudah vaksin, ini nanti ada vaksin kedua. Vaksin keduanya jatuh di bulan Ramadan. Saya juga
kondisinya nanti dikhawatirkan ya, kondisinya mas dan sebagainya. Nah, ada berbekam yang memang ada hadis yang membahas tentang itu. Saya sedang lihat sebentar hadisnya. Ini dari hilang ya. Untuk hijamah, jadi bekam. Ketika dalam berpuasa, karena fungsi nanti ketika berbekam itu nanti mengeluarkan. Jadi kan kalau memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, yang itu nanti beda dengan vaksin dengan bekam ya, kan itu tadi keren vaksin kemudian bekam. Kalau bekam itu mengeluarkan darah ya. Saya belum pernah berbekam Pak, jadi saya kemarin ditawarin sama Pak Alif lagi bekam Pak, asik nanti ya, saya belum pernah ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya bekam juga nih, yang mau. Untuk berbekam dalam keadaan puasa ya, itu ada riwayat Nabi mengizinkan dia berbekam ya, padahal dia sedang berpuasa. Ini hadis dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam padahal dia ya, sedang berpuasa. Ihtajama wa huwa shahim. Ini dalam kitab hadis. Sebentar, saya sudah kopikan ke sini, tapi saya tidak hafal kitab hadisnya. Nanti kalau yang kan bisa saya sampaikan. Tapi ini hadis dari Ibnu Abbas tentang berbekam. Nah, persoalannya kemudian bagaimana dengan vaksin? Vaksin itu kan memasukkan, ya. Kita kan dilarang dalam puasa itu menahan untuk memasukkan makanan yang masuk ke tubuh kita. Bagaimana dengan suntik? Ya, apakah dengan makanan penguat? Ya, dengan suntikan penguat, ya, infus ya, macam-macam seperti itu. Apakah ini juga membatalkan puasa? Nah, di sini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya. Yang membolehkan itu dengan alasan itu tidak lewat tenggorokan, kan di situ mato'am itu salurannya tenggorokan, kita lewat tenggorokan. Jadi apapun nanti memasukkan makanan atau yang sejenisnya ya, lewat tenggorokan, termasuk asap pun sekalipun gitu. Kan itu nanti alasannya kan asap saja, makanan itu dibolehkan, tidak bisa ya. Nah, nanti ini 27 menit. Baik, ini jadi itu dua prinsip yang berbeda. Ini 21 detik lagi. Kita di mana nanti? Baik, ya ini sudah maghrib. Kita tutupkan dulu, Pak. Ini silakan tutup. Pertanyaannya pertanyaannya jadi banyak. Baik, Bapak Ibu yang terhormati. Saya tadi mau menutup. Memang bicara tentang fikih. Jadi ini memang ada berbagai pendapat gitu ya. Oleh karena itu pemahaman ini penting. Maka nanti kita lanjutkan besok lagi.